Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Malaysia juga nggak mau kalah nih guys. Ternyata nih dari Garuda Champion, kalau misalkan Malaysia pengen banget menaturalisasi atau mendatangkan pemain dari Burnley guys. Terutamanya dia katanya Kapten Burnley. Wah, apakah mampu PSSI yang Malaysia mendatangkan kapten dari Burnley yang harganya nih kalau dirupiah 160 miliar, lebih mahal dari si Miss. Dan katanya nih dulu padahal mereka tuh support banget sama lokal pride, tapi semenjak mereka kalah dan gak masuk round ketiga Piala Dunia, terus bikin kompetisi domestik sendiri, dan sekarang dia dapat poin FIFA, sekarang dia pengen ngikut-ngikut Indonesia gitulah kurang lebih. Itu padahal dia juga baru naturalisasi beberapa pemain JDT nih guys, mungkin kurang berkembang karena di Piala Asia aja dia udah tersisih duluan. Apakah FAM bakalan ngikutin jejak Indonesia naturalisasi beberapa pemain yang mempunyai darah keturunan dari kakek, nenek atau mamahnya? Terlebih boleh sedikit mulai guys, let's go. Guys, jangan terkejut kalau tim Malaysia ranking bawah 100 lepas ni. Sebab dengar cerita ada 2 player naturalisasi yang akan diserap masuk ke skuad Harimau Malaya. Okey, siapakah 2 player ni? Aku akan cerita. Sebelum tu, korang yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, kena tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. Pemain pertama yang kita cuba dapatkan adalah Joshua Brownhill, pemain England yang bermain untuk kelab Burnley. Dan dengar cerita harga market dia adalah 15 juta euro. Kalau dia join tim Malaysia, menjadikan player ni player paling mahal, player paling bernilai dekat Asia Tenggara. Dia juga ada balas email untuk mengklarifikasikan dia punya darah Malaysia lah. Sebenarnya nenek dia ada darah Malaysia, dan dia juga ada tulis dekat sini yang dia open to consider. Maknanya dia mungkin berminat untuk bermain. Yelah, dekat negara England banyak sangat talent, banyak sangat player. Macam mana nak masuk kan? Baik main untuk Malaysia, betul tak? Joshua Brownhill ni adalah seorang midfielder yang sudah pun berumur 28 tahun. Maknanya dia pemain yang memang dah berpengalaman lah, bukan budak muda. Berbeza pula dengan Iggy Huben, pemain Belanda yang baru berusia 19 tahun. Maknanya ini bakat barulah, sebab itulah harga dia pun 200k. Tak adalah 15 juta macam player yang ini. Okey, so korang bagi pendapat korang, adakah 2 pemain ni akan bermain untuk Malaysia? Termasuklah Ferdy Druif yang tak tahu apa cerita tu. Okey, komen dekat bawah, dan macam biasa yang belum follow, korang kena tekan butang follow. Malaysia rumorsnya semakin kencang untuk mendatangkan pemain keturunan yang ada di Inggris. Mereka nih bahkan udah bikin starting kalau misalkan pemain-pemain ini datang ke timnas mereka nih guys. Bahkan ada yang main di Chelsea, Bournemouth, Burnley, kaptennya sendiri Brownhill itu. Juga ada yang main di Albion, JDT, ada di Go Ahead Eagles, ini yang santer banget nih. MDJ katanya dia punya keturunan asal Malaysia. Terus juga ada di JDT, ada di Buriram, dan kipernya tetap si Handi JDT. Nah, gimana nih guys menurut lo? Apakah ini yang dibikin sama fans Malaysia akan terwujud? Nah, kita tahu ya, mereka sekarang udah meniru gaya Indonesia, mencari pemain-pemain keturunan ataupun punya darah dari nenek, kakek, saudara, sepupu, maupun apapun itu yang negaranya, misalkan Malaysia gitu. Apakah bakal kejadian nih di musim 2024 atau 2025? Itu yang buat kita tunggu. Itulah berita bola membahas tip. Mulai guys, let's go. Pemain EPL nak masuk Harimau Malaya. Baru-baru ini kita menerima update beberapa player sedang dirisi oleh FAM. Ini termasuk Wan Kuzin yang hampir menyarung jersey kebangsaan. Pemain sayap kanan muda yang main untuk PSV Eindhoven, Iggy Huben, juga dalam proses pengesahan. Selain itu, Mads Deal, kapten klub era divisi Go Ahead Eagles, telah menghubungi Paul Mati dan menyatakan hasrat dia untuk menjadi pemain Harimau Malaya. Yang terkini, kapten pasukan Burnley Josh Brownhill telah mengesahkan bahawa dia mempunyai darah Malaysia dan sanggup mewakili Harimau Malaya. Antara semua pemain yang dikaitkan dengan kita, Josh mempunyai market value tertinggi sebanyak 15M guys. Dan walaupun Burnley main di Championship musim ini, Josh ada pengalaman bermain di EPL untuk 3 musim dan merupakan pemain penting di bawah Vincent Kompany. Kalau proses naturalisasi ini berjalan
Jaya, midfield Harimau Melaya akan dikuatkan berkali ganda. Apa pula pendapat korang? Patutkah kita dapat khidmat 4 orang pemain ini atau bagi peluang kepada pemain tempatan? Komen kat sini. Ada yang mau ngikutin jejak timnas Indonesia nih guys. Australia, kami siap menghadapi kalian. Update berita timnas Indonesia hari ini. Timnas Malaysia akan mencoba untuk mengikuti jejak timnas Indonesia guys ya, dengan menaturalisasi Josh Brownhill dan Iggy Hoban guys ya. Ini pemain dari Burnley guys ya. Ini satunya PSV, ini gokil sih dari Malaysia. Apakah akan bisa mengikuti jejak Indonesia? Kita lihat apakah yang akan terjadi nanti dengan timnas Malaysia, karena ya bisa dibilang ya mereka nih saudara kita lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kita lihat nanti kayak gimana dari timnas Malaysia. Semoga berhasil dengan proyek naturalisasinya. Let's see apa yang terjadi. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen. Timnas Indonesia akan menghadapi timnas Australia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia babak ketiga guys ya. Ini ya di Gelora Bung Karno nanti. Jangan lupa kalian nonton jam 7 malam. Di RCTI juga kalian bisa nonton. Ini ya, kita lihat apakah Indonesia akan memetik hasil positif, dan kalau bisa menang seri atau kalah, poinnya akan kayak gini. Nah, ini dia guys ya. Saat ini Indonesia di peringkat 131 dan Australia di peringkat 24 dunia guys ya, ini FIFA. Prediksinya kayak gini, kalau Indonesia menang bisa dapat plus 21 poin, 21,07. Lalu kalau Australia menang bisa dapat plus 3,93. Kalau match ini imbang, ini Indonesia dapat 8,57 dan Australia dikurangi 8,57. Dan kalau Indonesia kalah berkurang 3,93 dan dari Australia itu berkurang 21,07. Ini ya, kita lihat apakah Indonesia bisa memetik hasil positif. I hope so. Semoga bisa at least 3. Kalau menang, alhamdulillah. That's it. Oke, berbicara tentang kapten Indonesia melawan Australia nanti, kira-kira siapa yang cocok guys? Asnawi, Jay Itzes, atau Rizky Ridho? Gimana menurut kalian? Ini kalau menurutku sih kayaknya tetap Jay Itzes ya, tapi bisa juga Rizky Ridho atau Asnawi. Tapi gimana menurut kalian, siapa kira-kira yang akan menjadi kapten? Coba kalian tulis di kolom komentar. Dan itu dia update berita timnas Indonesia hari ini. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen. Thank you guys. Garuda di dadaku.